Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rino, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A1, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang pertama terkait tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Oke, yang pertama kita membahas tentang ekonomi Indonesia. Menurut saya sih mulai dari pendapatan mungkin sudah sedikit mulai menaik, apalagi dengan adanya kebijakan baru juga sedikit naik baru. Terus mengenai politik, kalau politik menurut saya ya namanya isu politik pasti masih banyak ya. Semisal ada salah satu paslon yang tidak terpilih pasti ada saja semisal lebih kasarnya ke propaganda tertentu yang namanya menjatuhkan salah satu pasangan paslon yang menang. Terus mengenai sosial mengenai sosial menurut saya sudah cukup baik ya, kita masih tetap menanamkan nilai-nilai yang tepat, yaitu dalam musyawarah. Kita masih tetap membaur dengan sesama. Terus mengenai budaya, menurut saya alhamdulillah budaya Indonesia ini masih sangat dihargai dengan adanya beberapa kegiatan kebudayaan, entah dari kegiatan yang formal maupun yang tidak formal. Apa faktor penyebabnya? Kalau menurut saya penyebab itu penyebab ekonomi menurut saya karena kurangnya lapangan kerja. Jadi beberapa perusahaan tuh semisal ingin merekrut karyawan baru dengan syarat ada pengalaman kerja. Nah sedangkan kan mereka ini butuh pekerjaan dari awal, mereka tidak punya pengalaman dari situ. Nah menurut saya dari situ kesalahan perekrutan perusahaan. Terus mengenai politik, faktor penyebab politik tuh banyak ya mas. Salah satunya dengan adanya kata-kata salam tempel. Nah istilahnya salam fajar. Nah itu mulai dari situ adanya isu-isu politik yang ada. Padahal mereka sendiri yang menerima serangan fajar tersebut, namun di sisi lain mereka juga tidak mendukung dan juga kontra terhadap salah satu pasangan. Terus mengenai sosial, faktor sosial ini bermacam-macam mas. Bisa jadi karena dia sibuk ke dirinya sendiri gitu. Misal habis pulang dari kerja ingin berkomunikasi kan sudah capek istilahnya, pasti udah jarang komunikasi. Alhasil terjadilah perpecahan, salah paham karena tidak ada komunikasi. Terus menurut saya dari budaya, nah orang-orang di negara kita ini menurut saya terlalu agamis. Maksudnya agamis ini gimana? Kayak mereka itu lebih mengutamakan agama. Padahal negara kita bukan negara dengan seperti negara Arab atau negara Vatikan yang pro terhadap salah satu agama. Negara kita ini berideologi Pancasila. Jadi seharusnya dengan adanya budaya itu kita harus bisa menjelaskan antara agama dengan budaya. Bagaimana solusi terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Simple mas, kalau menurut saya solusi itu tetap saling menghargai apapun itu. Jadi entah kalian dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas tetap saling menghormati. Dengan itu nilai-nilai dari terbentuknya Pancasila tersebut sudah mewakili harapan dari negara ini. Baik, sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Bisa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Sodiqi Al-Fajri, bisa dipanggil Diki. Baik, saya akan mewawancarai terkait bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Oke, baik, menurut saya di sini saya akan sedikit membahas tentang itu yang budaya. Kondisi budaya saat ini di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya seperti budaya yang ada di Jawa, di Madura, terus mungkin di luar sana kayak budaya di Aceh, terus di budaya Betawi, beda-beda. Apa faktor penyebabnya? Kalau faktor penyebabnya itu mungkin saat ini ya, dari segi budaya itu banyaknya generasi Z itu suka dengan budaya asing yang masuk di Indonesia. Bagaimana solusinya? Kalau menurut saya sendiri solusinya agar budaya di Indonesia ini, budaya yang ada di dalam Indonesia ini bisa tetap utuh dengan meningkatkan itu rasa kepercayaan dengan meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap budaya itu sendiri, budaya yang ada di dalam negeri.
Baik, Sudah terima bisa. kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Eh, baik, sini saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga dengan Mas siapa? Mas Harun dari Prodi Hukum Keluarga. Ya, eh, sini saya akan menanyakan bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Menurut saya kondisi ekonomi Indonesia saat ini mengalami dinamika yang cukup kompleks, karena adanya faktor dari global maupun dari domestik. Apa faktor penyebabnya? Baik, mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia ini, yang dari domestik mungkin adanya kesenjangan antara orang menengah ke bawah dengan ekonomi yang berada di atas. Lalu faktor dari luar mungkin nilai tukar rupiah yang cukup anjlok dan ekspor impor yang kurang difasilitasi oleh negara. Eh, Bagaimana solusinya? Untuk solusinya mungkin untuk domestik, agar UMKM untuk masyarakat menengah ke bawah untuk difasilitasi lagi oleh pemerintah, lalu lapangan pekerjaan dibuka selebar-lebarnya, pariwisata juga diakomodasi, lalu untuk ekspor impor juga difasilitasi lah oleh negara agar pendapatan devisa negara juga lebih meningkat. Terima kasih atas waktunya Mas Harun. Ya, Baik, saya akan mewawancarai narasumber yang keempat dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Baik Jaus, biasa dipanggil Bayhati. Baik, saya akan menanyakan bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat saja kepada Mas Rino. Kondisi politik, stabilitas politik di Indonesia ini cukup baik, tetapi polarisasi masyarakat masih terlihat, terutama karena penggunaan isu identitas dan meningkatkan disinformasi, terutama menjelang pemilu yang terjadi kemarin hari. Mungkin begitu. Apa faktor penyebabnya? Faktor dari penyebabnya yaitu kurangnya literasi politik masyarakat dan manipulasi informasi. Bagaimana solusinya? Solusinya yakni satu saja, tingkatkan literasi politik dan transparansi pemilu untuk mengurangi polarisasi, dorong sektor UMKM dan diversifikasi ekonomi agar lebih tahan guncangan global. Mungkin hanya itu, Mas Reno. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, sini saya akan mewawancarai narasumber yang kelima dengan Mas siapa? Ya baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hadi Masyuri, biasa dipanggil Dimas. Baik, sini saya akan menanyakan bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Yang saya pahami itu kondisi sosial, ya dimana terdapat kondisi sosial yang masih menjadi tantangan besar, seperti akses pendidikan yang tidak merata, angka kemiskinan, dan ketimbangan ekonomi memperburuk masalah sosial di berbagai daerah. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan dasar. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu memperluas akses pendidikan dan tingkat kualitasnya untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang keenam dengan Mas siapa, Mas? baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alif dari Banyuwangi. Ya, baik. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kondisi politik,
ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Mungkin untuk kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi di negara kita saat ini mungkin menghadapi tekanan global seperti ketidakpastian ekonomi dan juga adanya inflasi. Apakah ada faktor penyebabnya? Mungkin untuk faktornya terjadinya pandemi beberapa tahun yang lalu dan juga adanya peperangan yang terjadi di negara daerah Timur Tengah sehingga menyebabkan menurunnya perdagangan internasional. Bagaimana solusinya? Mungkin untuk solusinya perlunya meningkatkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di dalam sektor UMKM-nya dan perlunya peningkatan diversifikasi terhadap ekonomi di negara ini. Baik, terima kasih atas waktunya dengan Mas Alif. Baik. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ke-7 dengan Mas siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Ibnu Komarwa dari Fakultas Dakwah program studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, stabilitas politik relatif terjaga, tetapi terjadi polarisasi di masyarakat, terutama menjelang pemilu tahun 2024. Bagaimana faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya ialah tingginya persaingan antara elit politik. Apakah ada solusi terhadap kondisi politik? Ada. Solusinya ialah dengan cara mengedepankan pendidikan politik berbasis inklusivitas dan toleransi. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Ibnu. Sama. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ke-8 dengan Mas siapa, Mas? Muhammad Afdal Ilman Huda. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Kondisi Indonesia saat ini dalam bidang sosial adalah kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan pada gaya hidup. Isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi perhatian. Gitu. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya tuh banyak, mulai dari globalisasi, demografi, perubahan iklim, pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor dari ekonomi hingga kesehatan. Bagaimana solusinya terkait itu? Solusinya adalah dalam bidang sosial meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Mas Afton. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ke-9 dengan Mas siapa? Dimas Brajamusti. Sini saya akan menanyakan tentang bagaimana pendapat Anda tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Dalam kondisi ekonomi, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum merata di banyak negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melambat di banyak negara maju, sementara negara berkembang menghadapi tekanan utang dan pengangguran. Bagaimana faktor penyebabnya? Itu penyebabnya ketergantungan terhadap sumber daya alam dan ketidakmampuan beralih ke ekonomi berkelanjutan. Apakah ada solusi terkait itu? Baik, untuk solusinya kita bisa meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan baru
untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang terakhir dan penutupan dengan Mas siapa? Nama saya Soleh Ahmadov, nama lengkapnya. Saya dari Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang kondisi politik, ekonomi sosial, dan budaya Indonesia saat ini. Saya mau menanggapi wawancaranya Mas Rino ini ya. Jadi saya mau ngasih yang perspektif politiknya, Mas. Jadi yang dari politik ini sebenarnya Indonesia tuh masih kurang, maksudnya perlu dievaluasi dari yang pertama politik emansipasi, yang kedua sama politik etis gitu. Jadi kalau saya lihat, sempat baca-baca juga di beberapa referensi yang pernah saya lihat itu di websitenya UGM gitu. Jadi perlu ada orang-orang akademisi gitu loh, Mas, di bidang intelektual. Jadi harus bisa mengurus hukum-hukum yang belum belum bisa terselesaikan ini gitu. Bagaimana faktor penyebabnya? Nah, kalau yang penyebabnya ini, kalau yang politik emansipasi ini ya, ini karena kebanyakan mayoritas rakyat Indonesia ini kurang menghargai lawan jenis. Kayak laki-laki itu jarang menghargai wanita dalam berpolitik, kayak perempuan itu kurang gitu dihargai sebagai pemimpin daerah apa gimana. Nah, jadi itu perlu ada evaluasi di politik emansipasinya gitu. Kalau yang politik etis itu kebanyakan rata-rata orang Indonesia ini masih kurang ada etikanya gitu dalam berpolitik. Jadi itu yang perlu dievaluasi juga bagi orang Indonesia, seperti itu. Apakah ada solusi terkait itu? Nah, kalau saya sendiri, mungkin dari perspektif saya sendiri, setelah lihat beberapa referensi yang sudah dibaca tadi ya, itu yang pertama, kalau emansipasi mungkin dari rakyat Indonesia sendiri punya inisiatif untuk menghargai, apalagi terlebih ke lawan jenis, kayak laki-laki ke perempuan gitu ya. Kalau yang politik etis, mungkin kedepannya dalam berpolitik rakyat Indonesia itu lebih menghargai adanya etika gitu, lebih saling menghargai, terus kemudian saling membangun etikanya lah, menjaga etikanya masing-masing, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Soleh. Sama-sama, Mas. Baik, dari video yang pertama sampai yang terakhir, kesimpulannya yaitu terkait kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini, banyak negara cenderung saling memengaruhi di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi. Secara politik, banyak negara menghadapi tantangan stabilitas akibat polarisasi, konflik kepentingan, serta tuntunan transparansi dan reformasi pemerintahan. Di sektor ekonomi, yaitu ketidakpastian global seperti inflasi, krisis energi, dan ketegangan geopolitik menekankan pertumbuhan. Meskipun konfirmasi digital membuka peluang baru, sementara itu secara sosial, kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi isu penting di tengah perubahan pola kerja pasca pandemi. Dalam ranah budaya, yaitu globalisasi mendorong interaksi antar budaya yang pesat. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran akan hilangnya identitas lokal dan tradisi. Oleh karena itu, sinergi antar elemen politik, ekonomi, sosial, dan budaya diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.